Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karis Hadi Febrianto dari jurusan Data Analis dengan instruktur Kakanaya Salsabila Setiawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu mempelajari cara memahami struktur, pola, dan distribusi data menggunakan visualisasi dan statistik deskriptif. Yang pertama, di sini kita akan mengidentifikasi tipe dan atribut data dari dataset gaming yang saya terima. Pertama, di sini ada nama tabel players. Jadi di sini saya memiliki 8 tabel. Yang pertama ada players. Di sini ada atribut player ID dengan tipe data varchar, tipe data char. Kemudian atribut kedua adalah nama, yaitu tipe datanya string varchar, negara, tipe data string varchar, tanggal daftar itu time series, kemudian level adalah discrete, spesifiknya integer. Kemudian di tabel kedua adalah games. Di situ ada atribut game ID, tipe datanya char, nama game tipe datanya string varchar, kemudian genre juga string varchar. Tabel ketiga adalah session. Di situ ada session ID, tipe datanya char, player ID char, game ID juga char, tanggal itu time series, durasi menit yaitu continue. Kemudian tabel berikutnya adalah per case. Di sini ada per case ID, yaitu tipe datanya char, player ID char, game ID char, kemudian item itu adalah string varchar, harga continue float. Kemudian tabel berikutnya adalah match. Di sini ada match ID, yaitu tipe datanya char, game ID char, tanggal itu time series, durasi adalah continue float, mode itu adalah string varchar. Kemudian di tabel match results ada result ID, yaitu tipe datanya char, match ID tipe datanya juga char, player ID char, score itu tipe datanya continue float. Kemudian di label leaderboard ada atribut rank, itu tipe datanya char, bisa juga ordinal. Kemudian ada player ID, itu tipe data char, total score tipe datanya discrete integer. Kemudian di tabel terakhir ada payments dengan atribut payment ID, tipe datanya char, kemudian player ID tipe datanya char juga, tanggal adalah time series, kemudian metode itu tipe datanya string varchar, dan jumlah dengan tipe data continue float. Kemudian di tugas berikutnya adalah mengidentifikasi relasi antar data. Dapat saya tunjukkan relasi antar data yang telah saya buat seperti ini. Di sini ada 8 tabel yang saling berelasi antara satu dengan tabel lainnya. Mari saya jelaskan. Di sini saya memiliki 9 relasi. Ada dari tabel players ke session dengan fitur relasinya player ID, itu jenis relasinya one to many. Tabel players ke match result itu one to many. Tabel players ke payments one to many. Tabel players ke per case itu one to many. Tabel players leaderboard ke players itu one to many juga, masih dengan fitur player ID yang membuatnya berelasi. Kemudian ada tabel match dengan match result dengan fiturnya adalah match ID one to many relasinya. Kemudian ada tabel games dengan match, itu juga one to many. Kemudian ada games dengan per case one to many. Tabel games dan sessions juga one to many. Kemudian berikutnya adalah analisis statistik deskriptif, yang mana ini saya mengambil atribut-atribut yang sifatnya numerik datanya, kemudian dihitung statistik dasarnya seperti mean, modus, min, kuartil 1, kuartil 2 atau median, kuartil 3, max, dan standar deviasi. Berikut adalah hasilnya, dapat dilihat di tugas 3.
Kemudian berikutnya adalah tugas membuat visualisasi data, yang mana di sini saya menampilkan 5 jenis grafik. Ada dari yang pertama adalah total transaksi per game atau per user. Di sini kemudian juga ada jumlah transaksi per item. Yang ketiga ini adalah pie chart dengan judul jumlah match per mode. Kemudian di sampingnya adalah rata-rata durasi in-game pada sebuah permainan. Kemudian di pie chart yang paling bawah itu adalah jumlah transaksi per jenis pembayaran. Seperti itu. Untuk penjelasan analisisnya akan saya jelaskan di berikutnya. Oke. Di sini adalah hasil analisis yang saya buat. Berikut juga insight terhadap analisis statistik deskriptif sebelumnya yang telah saya hitung di tabel di atas tadi. Di sini bisa kita lihat nilai mean dan median pada atribut skor dan level memiliki hasil yang sangat berdekatan dengan dan berada di tengah rentang data. Insight-nya adalah distribusi populasi pemain game ini tergolong sangat ideal dan simetris. Kemudian hasil analisis berikutnya adalah atribut durasi menit mencatat rata-rata waktu bermain cukup tinggi, yaitu di 96, sekian menit. Namun dari modus justru berada di angka yang sangat rendah, yaitu 18 menit. Insight yang didapatkan adalah sebagian besar sesi permainan ini justru selesai dengan cepat di bawah 20 menit. Berbanding terbalik dengan durasi sesi di dalam game yang mana bisa hingga rata-rata 96 menit dari satu orang pemain. Kemudian hasil analisis berikutnya, harga item ini tersebar dari 15.000 sekian hingga 299 sekian. Nilai rata-rata pengeluaran pemain itu sebesar 156.000 sekian, tetapi volume transaksi terbanyak secara konsisten terkonsentrasi pada item seharga Rp106.570. Untuk insight-nya, strategi terbaik ialah memperbanyak variasi item dengan unik atau paket bundling promo pada rantang harga tersebut untuk memaksimalkan pendapatan. Kemudian hasil analisis yang keempat, atribut total score pemain menunjukkan akumulasi nilai rata-rata sebesar 24 sekian dengan pencapaian skor maksimal yang sangat tinggi menyentuh angka 49.997. Insight-nya adalah kelompok pemain reguler ini memiliki tingkat engagement atau keterikatan yang tinggi untuk terus mengumpulkan skor secara progresif dalam ekosistem game. Kemudian hasil analisis yang kelima adalah metrik jumlah. Dalam atribut jumlah memiliki nilai modus berupa NA dengan nilai kuartil 3-nya yang cukup masif menyentuh angka 228.862 transaksi atau kuantitas belanja. Insight-nya, perilaku kuantitas transaksi pemain ini sangat bervariasi dan tidak didominasi oleh satu pola jumlah tertentu saja. Hal ini menandakan portofolio mikrotransaksi yang ditawarkan game berhasil menarik preferensi pemain yang beragam dan dinamis. Berikut adalah analisis visualisasi dari dataset gaming sebelumnya. Yang pertama adalah hasil analisisnya, PUBG Mobile ini menjadi game dengan total akumulasi nominal transaksi tertinggi per user, sementara Free Fire menjadi game dengan nominal transaksi terendah. Insight-nya yang didapatkan adalah PUBG Mobile tentunya ini memiliki daya tarik monetisasi per individu yang sangat kuat atau berhasil menjaring segmen pemain yang rela membelanjakan uang mereka dalam jumlah yang besar, lebih banyak ketimbang game lainnya. Dan juga dirasa perlu bagi tim pemasaran untuk mempertahankan loyalitas para pemain di PUBG Mobile
sembari merancang event belanja yang lebih agresif untuk menaikkan nilai transaksi pada game Free Fire. Yang kedua, hasil analisisnya adalah pembelian item dengan kategori weapon menjadi kontributor pendapatan terbesar, sementara item Battle Pass berada di posisi paling bawah. Insight yang didapat adalah pemain menunjukkan preferensi yang jauh lebih tinggi terhadap item yang bersifat fungsional, yang memberikan kepuasan instan dan dampak visual langsung di dalam game, ketimbang item yang berbasis jangka panjang. Dan rekomendasinya adalah memperbanyak variasi desain, baik itu weapon ataupun skin yang eksklusif dan tentunya berkala untuk memaksimalkan omset. Yang ketiga, hasil analisisnya adalah Genshin Impact ini mencatatkan rata-rata durasi bermain paling tinggi per sesi dengan waktu 99 menit lebih. Sedangkan pada Free Fire menjadi game dengan rata-rata durasi bermain paling rendah, yaitu 91 menit. Insight yang didapat adalah game dengan tema penjelajahan dunia luas atau open world ini menjadi game kompetitif yang intensitasnya tinggi, berhasil mempertahankan perhatian pemain, player engagement lebih lama di dalam aplikasi. Durasi bermain yang panjang ini merupakan momentum emas. Manajemen game dapat memanfaatkan dengan memicu penawaran pop-up diskon di dalam game ini saat keterikatan pemain sedang tinggi, seperti itu. Kemudian di hasil analisis keempat yang didapat adalah jumlah pertandingan tersebar secara merata pada mode pertandingan. Di sini ada mode turnamen mencatat 407 match, rank sebanyak 399 dan casual sebanyak 394. Insight yang didapatlah ekosistem game ini memiliki tingkat keseimbangan dan kesehatan komunitas yang sangat baik. Ketiga mode ini, ranked, turnamen, dan casual, wajib terus untuk mendapatkan pembaharuan konten secara berkala dan adil agar tidak ada segmen kualitas komunitas yang merasa ditinggalkan. Kemudian untuk hasil analisis yang kelima adalah metode pembayaran yang paling dipilih oleh para pemain dalam game ini adalah metode transfer dengan jumlah transaksi sebanyak 290. Dan paling sedikit ialah e-wallet dengan 222 transaksi. Dan insight yang didapatlah untuk menekan biaya operasional dari vendor pulsa yang biasanya tinggi, manajemen disarankan memberikan promo khusus berupa cashback in-game, seperti misalkan mendapatkan bonus diamond. Ini tentunya untuk pemain beralih menggunakan pembayaran e-wallet. Kemudian berikutnya tugas 6 itu membuat kesimpulan, laporan, dan rekomendasi. Jadi interpretasi yang dibuat adalah kesimpulannya adalah pemain merupakan tipe konsumen yang agresif dan impulsif yang menyukai kepuasan instan semata. Namun di balik itu mereka adalah pemain yang loyal dengan bermain dalam waktu yang lama, menyukai mode apapun, khususnya bentuk turnamen, dan enggan membeli fitur yang mempunyai komitmen jangka panjang seperti Battle Pass. Untuk rekomendasi yang saya berikan adalah pertama, kurangi frekuensi perilisan Battle Pass. Tim Research and Development atau tim produk perlu mengalihkan fokus untuk membuat varian weapon atau skin eksklusif lainnya. Kemudian yang kedua adalah buat promo in-game khusus untuk pembelian item menggunakan e-wallet. Hal ini bertujuan untuk membuat pemain bergeser dalam hal metode pembayaran sebelumnya. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah menyusun hipotesis berdasarkan hasil analisis. Hipotesis saya yang pertama adalah perusahaan mengalihkan fokus pengembangan dari item Battle Pass ke pembuatan produk weapon atau skin baru di range harga 100.000 sampai 110. Maka pendapatan bulanannya ini akan meningkat. Dasar analisis saya adalah item, weapon, dan skin merupakan penyumbang pendapatan terbesar di atas 25 juta masing-masing, yang mana pada tabel statistik deskriptif juga menunjukkan modus harga item
berada di angka 106.000. Kemudian yang kedua, hipotesisnya adalah perlu mengoptimalkan user experience atau memberikan reward instan pada 20 menit sesi pertama, maka retention rate akan menurun signifikan. Dasar analisis saya adalah nilai rata-rata waktu yang bermain. Nilai-nilai rata waktu bermain atau main cukup tinggi, yaitu 96 menit, namun nilai yang paling sering muncul atau modus justru berada di angka yang sangat rendah, yaitu 18 menit. Kemudian hipotesis yang ketiga adalah diberikan bonus in-game khusus untuk metode pembayaran e-wallet, maka proporsi penggunaan e-wallet akan meningkat signifikan. Dasar analisisnya adalah berdasarkan grafik jumlah transaksi per jenis pembayaran. Transaksi pembayaran menggunakan transfer F290 dan pulsa sebanyak 288 mendominasi sistem pembayaran ketimbang e-wallet yang berada di urutan paling bawah dengan jumlah transaksi sebanyak 222. Demikian pemaparan saya pada kesempatan kali ini mengenai visualisasi dan analisis statistik dan deskriptif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.